Haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang indah. Sekali lagi mengucap syukur di hadapan-Mu karena penyertaan yang sempurna untuk kembali mengizinkan kami untuk kami ada di rumah ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji-muji Engkau, kami boleh meninggikan nama yang kudus, kami boleh menyembah Engkau Bapa. Dan saat ini kami membuka hati, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, kuasai akal budi pikiran, bahkan kuduskan mulut hamba-Mu, sehingga pada sore menjelang malam ini hamba memperlayakkan untuk menyampaikan pesan Tuhan pada jemaat Tuhan GPR Sadi di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, memberkati setiap jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Biarlah pengurapan yang sama juga berlaku bagi mereka semua Bapa. Engkau mampukan mereka menjadi seorang murid, memiliki pendengaran yang baik untuk belajar bersama-sama dengan kami, merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu Bapa, firman-Mu yang kami tabur pada sore hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi jatuh di tanah yang subur, boleh tumbuh berbuah lebat di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami serahkan antara permintaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Selamat sore, apa kabar? Luar biasa. Kita bangga, kita menjadi orang-orang yang dipilih, menjadi umat-Nya, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga pada sore hari ini Tuhan izinkan kembali kita beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan satu subtema dari firman Tuhan, yaitu tentang ketamakan. Ibu bapak dan saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa tidak ada orang Kristen yang kebal, termasuk hambanya, ya, tidak ada yang kebal terhadap satu dosa yang serius ini, yaitu ketamakan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena itu sudah terjadi sejak dari zaman para nabi, sudah terjadi pada zaman para imam. Nah, di dunia yang modern seperti sekarang ini juga tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, pada sore ini kita akan nanti bersama-sama mempelajari tentang satu subtema tadi, yaitu tentang ketamakan. Peringatan Tuhan Yesus yang jelas-jelas bagi jemaat Kristen untuk senantiasa berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Kita akan pelajari itu nanti. Ya. Lalu yang kedua, nanti kita akan mempelajari alasan mengapa kita harus waspada terhadap ketamakan. Kita lihat dari berbagai sumber, dari berbagai sumber dari kitab Perjanjian Baru maupun juga di dalam Perjanjian Lama. Yang tidak kalah penting lagi, kita nanti juga akan melihat, mengupas tuntas pengertian tamak, ya, baik dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun juga dilihat dari kitab-kitab Perjanjian Lama atau kitab-kitab berbahasa Ibrani.
dan juga dari kitab-kitab berbahasa Yunani atau kitab-kitab perjanjian baru. Sehingga nanti ketika kita pulang dari tempat ini membawa pemahaman yang benar dan kita bisa bersikap yang tepat untuk menghadapi atau menghindari dosa ketamakan. Oke, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita melangkah jauh melihat semuanya itu, kita akan mendasarkan pengajaran kita dari dari Matius 12 ayatnya yang ke-15. Ayat firman Tuhan ini akan kita baca secara bersama-sama. Saya undang bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, ini peringatan dari Tuhan Yesus. Kalau nggak bisa musik yang muncul lain. Next. Iya. Oh, terlalu jauh. Masih. Itu halaman. Sabar, Bapak Ibu, ada gangguan. Terus yang kedua. Iya. Terus. Udah lampiran. Ya, lanjut atas. Atas lagi. Ada gangguan Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa. Kalau kita tidak ada gangguan, wah. Masih pembahasan, ya pembahasan nanti. Terus di atas, terus masih terus di atas pembahasan. Tuhan Yesus mengingatkan kepada jemaat Tuhan, kepada orang Kristen dua kata, yaitu untuk kita berjaga-jaga dan waspada, ya, terhadap ketamakan. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui, Bapak Ibu Saudara. Berjaga-jaga di sini dimaknai sebagai awasilah dirimu. Kita mengawasi diri kita, ya. Jaga hatimu baik-baik supaya jangan sampai sikap tamak merasuki hatimu. Ini berbahaya. Kalau sampai sikap tamak itu merasuki hati kita, ya. Ini diingatkan oleh Tuhan Yesus, ya. Yang kedua, kata waspada dimaknai sebagai melihara dirimu, balutlah hatimu rapat-rapat agar jangan sampai ketamakan menguasai dan memerintah di sana. Bertahap Bapak Ibu. Yang pertama berjaga-jaga tadi, jangan sampai merasuki hati kita. Lalu yang kedua waspada, jangan sampai ketamakan menguasai dan memerintah di sana. Bahaya sekali. Kalau sampai orang Kristen membiarkan atau mengizinkan atau tanpa sadar mengizinkan ketamakan itu menguasai hidup kita, maka semuanya akan menjadi sangat berbahaya, ya. Kita menjadi orang yang tidak diperkenan Tuhan. Bahkan lebih jauh lagi, yang dikendalikan oleh ketamakan. Tidak ada yang kebal, ya. Kadang-kadang kedagingan kita, ya, Alkitab mengajar apa? Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Ya, ini kedagingan, ketamakan itu.
Bapak Ibu Saudara, kita berusaha menjaga, tapi kadang-kadang lepas kendali. Kita jangan sampai dipengaruhi, dikuasai, dan dikendalikan oleh ketamatan. Ya. Bahkan di dalam Kolose 3 ayat 5 ini termasuk keinginan dunia yang harus dimatikan. Ya. Kalau dimatikan berarti apa? Ketamakan jangan sampai tinggal, jangan sampai ada di dalam pikiran atau tinggal dalam hati kita dan mempengaruhi hidup kita. Ini dosa serius, ya, dosa serius. Ingat, bahkan lebih jauh lagi ketamakan, ya, atau keserakahan itu masuk dalam kelompok perbuatan dosa yang tidak mengakui Allah, pikiran-pikiran yang terkutuk. Wah, serius banget ini. Jadi jangan main-main dengan ketamakan, dengan keserakahan, dengan loba. Jadi ini tiga serangkai. Yang pertama tamak. Punya saudara namanya serakah, punya adik bungsu namanya loba. Tapi kurang lebih, ya, kurang lebih pengertiannya. Ini harus dihindari. Kenapa? Karena perbuatan dosa yang tidak mengakui Allah. Bahkan dikatakan di dalam Roma 1 ayat 28 sampai 32 itu merupakan pikiran-pikiran yang terkutuk. Baik. Sampai di sini kita melihat di dalam Kolose 3 ayat 5 dan Roma 1 ayat 28 sampai 32. Bisa bantu Mati? Sebenarnya ada di bawah, tapi karena ada gangguan ya sudah. Ya, Kolose 3 ayat 5 di sana dikatakan, sebab itu matikanlah keinginan-keinginan dunia yang merongrong dirimu. Jadi tamat itu adalah keinginan duniawi. Nah, seperti percabulan, hal-hal yang tidak senonoh, hawa nafsu, keinginan jahat, dan keserakahan. Karena keserakahan adalah serupa dengan menyembah berhala. Jelas ya? Keserakahan sama serupa dengan menyembah berhala. Kalau menyembah berhala itu sesuatu yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan, dosa yang sangat berat. Ya, ini sudah diingatkan di dalam Kolose 3 ayatnya yang kelima. Nah, apa yang termasuk di situ? Nah, kita lihat percabulan. Cabul itu bisa pikiran, bisa ucapan, bisa tindakan. Nah, hal-hal yang tidak senonoh, yang tidak semestinya, yang berbau warna. Kadang-kadang orang duniawi itu kalau ngomong untuk memancing ketawa orang, hal-hal yang tidak senonoh. Jangan, kita orang Kristen tidak boleh, ya. Untuk lucu tidak harus kata-kata yang jerempet-jerempet yang porno, tidak, ya. Hawa nafsu, keinginan jahat, pokoknya hal-hal yang negatif harus kita hindari. Oke. Lanjut Moci, ayat yang berikutnya. Gimana tadi Moci? Roma 1 bukan. Roma kembali ke tadi. Gimana tadi? Nah, Roma 1 ayat 28 sampai 32. Nah, ini. Di sana dikatakan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. 9. Penuh dengan rupa-rupa kelalaian
dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Lanjut. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Ada nggak di sini? Masih ada nggak? Pasti masih ada, ya. Kadang-kadang saya secara pribadi masih ada ya hal seperti ini. Mulai sore hari ini kita disadarkan oleh firman untuk kita bertobat. Tobat bukan tomat, ya. Tobat itu benar-benar menyadari bahwa itu keliru dan kita tidak akan mengulanginya lagi, ya. Lanjut yang 31. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Yang terakhir, sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan-tuntunan hukum Allah, firman berada di sini, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Wow. Berarti sungguh sangat serius. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ini dosa yang sangat serius. Di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini. Tadi pagi, kemarin sore saya dengar di daerah tempat kelahiran istri saya di sana ditemukan potongan-potongan jasad mahasiswa dipotong menjadi 5 dan dilempar ke bawah jembatan. Nggak ada belas kasih, ya, nggak ada belas kasih. Ya. Hanya karena perselisihan yang sepele, lalu harus mengorbankan nyawa orang lain. Padahal orang Kristen itu harus memiliki kasih. Nah ini kasih digambarkan begini, vertikal dan horizontal. Vertikal berarti kita tidak pernah menduakan Tuhan. Horizontal berarti kasih kita juga kepada sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi luar biasa. Ajaran Kristen adalah ajaran yang luar biasa. Kalau kita baca, kita pahami, kita renungkan dan kita lakukan, maka kita akan diubahkan menjadi lebih baik lagi. Itu ciri agama yang benar. Kalau agama mengajarkan atau menjadi semakin beragama menjadi semakin kacau, itu mengingkari hakikat dari agama. Agama itu dari 2 kata, A dan gama. A artinya tidak, gama kacau. Kalau beragama menjadi kacau, berarti itu tidak beragama. Wah, kan? Serius ya? Iya, serius. Oke, kembali ke materi. Ya. Lalu sekarang kita sampai kepada alasan mengapa kita harus bersikap waspada terhadap segala ketamakan. Ya. Di dalam Matius 16 ayat 26 di sana tegas dikatakan oleh Matius, seorang penulis yang luar biasa, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ada tidak? Tidak ada. Yesus mengatakan bahwa hidup manusia tidak tergantung pada kekayaan yang dimiliki. Ketika seseorang meninggal, maka kekayaannya tidak akan pernah dibawa ke surga. Tidak, karena kita tidak perlu itu. Emas kita, rekening uang yang di rekening bank kita, aset-aset kita nggak ada, termasuk pasangan hidup kita pun tidak akan bersama-sama dengan kita, ditinggalkan. Jadi Mima, saya ingatkan Mima, ingat dengan calon pasangan hidupmu mengatakan apa? Aku cinta padamu sampai mati. Omong kosong Mima, cinta kita sampai mati. Sehidup semati kita berdua, enggak Mima. Kalau pasangan hidup kita mati, kita ngangkat sampai mana?
Sampai dekat liang, yang setia siapa? Yesus. Hanya Yesus. Harta kita enggak akan pernah. Maka kita boleh mencari harta, tetapi dengan sewajarnya, ya. Dengan cara-cara yang diperkenan Tuhan. Kalau sudah diberkati dengan harta, kita gunakan harta kita sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Muliakanlah Tuhan dengan harta. Itu mendukung pekerjaan Tuhan. Berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi jangan sembarangan membagi, karena itu akan menanamkan sifat malas. Pura-pura jadi orang buntung. Lalu dikasih, lalu di lampu merah kali kita ya, dikasih duit. Itu tidak mendidik. Kenapa? Itu bukan buntung bener loh. Setelah itu kabur dia. Ketika saya enggak seperti itu. Ya. Yesus mengendaki agar kita memiliki sikap yang benar terhadap kekayaan dan tidak menjadi tamak. Harta kita ini hanya sebagai sarana untuk kita bertahan hidup. Jangan sampai sebaliknya, harta kita lah yang memerintah kita. Kita dikuasai, diperbudak oleh harta. Tidak. Di dalam Amsal 15 ayat 17, juga di dalam Pengkhotbah 4 ayat 8, ya, bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kepemilikan atas kekayaan yang melimpah di dunia ini. Ini diingatkan oleh Salomo di dalam Amsal 15 ayat 17 dan juga di dalam Pengkhotbah 4 ayat 8. Bagaimana bunyinya? Kita akan lihat setelah ada panduan dari Moji. Moji Amsal 15 ayat 17 dan Pengkhotbah 4 ayat 8. Jadi bawah sana tadi saya siapkan, tapi karena ada ya Amsal 15. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu-tambun dengan kebencian. Betul? Betul. Sekalipun hanya makan nasi dengan sayur, kalau diberikan dengan ikhlas, oh nyaman, kayak di surga, ya. Tapi kalau sekalipun lauknya sapi, ya, yang tambun, yang gemuk, kalau memberikannya tidak ikhlas, tidak nyaman, ya. Keikhlasan itu penting. Berikutnya di dalam Pengkhotbah tadi, Moji, Pengkhotbah 4 ayat 8, ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki dan tidak intinya ia berlelah-lelah. Ini seorang yang hidup sendiri, tidak punya siapa-siapa. Dia bekerja keras, berlelah-lelah. Oke? Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Berarti apa? Tamak, ya. Untuk siapakah aku berlelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Jadi secukupnya saja. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan berikan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kita kurang, maka terus akan kurang. Tapi kalau kita tahu bersyukur, maka kita cukup. Ketika gaji saya masih 300.000, saya bisa. Tuhan izinkan kredit tanah, ya, sebulan 150 bisa. Ketika gaji saya sudah naik, jujur, sampai terkejut, ya, kurang nggak? Kurang. Ada saja keperluan. Itulah manusia. Tergantung bagaimana kita mensyukuri, kita mengelola. Maka wahai ibu-ibu muda dan calon ibu-ibu muda, belajarlah jadi seorang manajer dalam rumah tangga. Suamimu bekerja membanting tulang, tapi kalau istri tidak pintar mengelola keuangan, habis-habis begitu saja. Tapi kalau istri cakap dalam mengelola keuangan, suami, wow, rasanya bahagia luar biasa. Ya. Cukup bangga punya istri. Apa itu?
Ada di dalam Amsal dikatakan apa tentang istri? Istri yang cakap. Siapa yang ingat ayat itu? Nanti dibuka ya. Ayo. Itu penting banget Bapak Ibu. Ya. Itulah pentingnya seorang istri. Jangan cari istri yang cantik tapi tidak bisa mengelola keuangan. Itu rumah tangga seperti di dalam neraka. Tapi carilah istri yang cakap mengelola keuangan. Bang Jos kembali Moji. Iya, oke. Kita harus menyadari bahwa jiwa kita tidaklah tergantung pada kekayaan. Karena beda. Kekayaan itu sesuatu yang tidak langgeng sifatnya. Sementara jiwa kita sesuatu yang kekal. Jadi tidak akan pernah nyambung. Ya, kita harus sadari bersifat sementara. Sedangkan jiwa bersifat abadi. Boleh kita miliki. Dan Alkitab mengajarkan, mengingatkan itu. Belajarlah dengan semua. Wahai orang Kristen, jangan malas, belajarlah dengan semut. Semut binatang yang kecil, yang tidak punya raja, tidak punya pemimpin, tapi luar biasa. Ketika musim kemarau, dia mengumpulkan makanan. Ketika musim hujan, dia menikmati. Ketika dia ketemu temannya, sesibuk apapun, dia masih memberikan salam. Ya, gitu. Semua luar biasa kan? Itu yang positif dari semua. Iya. Nah, sekarang kata ketamakan Bapak Ibu Saudara. Kata ketamakan dilihat yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu dimaknai sebagai selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri. Berarti apa? Egois. Padanan katanya adalah loba, ya. Bukan loba ya, loba. Nah. Ketamakan adalah keinginan untuk selalu memperoleh apa? Harta, tahta, kedudukan, nah, itu sebanyak-banyaknya. Ya. Untukku. Jadi di sini adanya hanya apa? Tambah. Bagi nggak ada, kurangi nggak ada. Yang ada hanya tambah. Tambah dan kali. Ya. Selalu aku yang paling penting. Yang lain nggak mau tahu. Itu orang tamak. Ya. Orang tamak biasanya nggak ada kasih di sini. Nah, demikian pula dalam perjanjian lama. Ya, orang Ibrani membayangkan jiwa itu penuh dengan keinginan-keinginan yang semangat, yang mendorong untuk memperluas pengaruhnya atas orang lain dan barang-barang. Bapak Ibu, dari bahasa Ibrani ada 3 istilah yang digunakan untuk tamak. Yang pertama adalah hamat, yang kedua adalah betsa, dan yang ketiga adalah awal. Dan tiga-tiganya tidak ada yang positif. Tiga-tiganya benar-benar menyakitkan. Mari kita lihat. Hamat artinya keinginan untuk memiliki milik tetangga. Baik enggak? Tidak baik. Milik tetangga kita inginkan. Padahal 10 perintah Tuhan mengatakan jangan mengingini. Kan jelas ya. Lalu yang kedua itu dijelaskan di dalam Ulangan 5 ayat 2. Nanti kita akan pelajari nanti. Lalu yang kedua betsa, artinya keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Enggak ada yang positif. Termasuk nyupoi itu tidak jujur. Termasuk merampok tidak jujur. Nah, korupsi tidak jujur. Yang ketiga awal. Artinya keinginan yang berpusat pada diri sendiri atau mementingkan diri sendiri. Tidak ada yang baik semuanya. Kalau dilihat dari
bahasa Ibrani ini dari etimologinya bahasa Ibrani ketamatan tadi, ya, yang punya 3 saudara tadi, tamak, serakah, dan lupa tadi, nggak ada yang positif. Oke. Bahkan dalam perjanjian lama, Kamak, Beta, dan Awa disamakan dengan menempatkan teman di bawah kutukan. Jadi sesuatu hal yang terkutuk. Kalau terkutuk ya jangan dilakukan. Ya, karena ini jelas-jelas tidak diperkenan. Tapi sebelum ke sana, mari kita lihat bersama Moji tercinta Ulangan 5 ayat 2 dan ini Amsal 28 ayat 16. Ulangan 5 ayat 2, Amsal 28 ayat 16. Gimana bunyinya? Ya. Di dalam Keluaran 20 ayat 17, jangan mengingini rumah sesamamu. Tadi kan milik orang lain yang kita ini sudah diingatkan. Dalam Keluaran 20 ayat 17, jangan mengingini istrinya sekalipun istrinya cantik. Gak boleh ya. Oke. Atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu, tidak boleh. Hukum ke-10 ini berbicara lebih jauh dari pada dosa berupa kata atau perbuatan, tapi untuk menutup setiap motivasi atau keinginan jahat. Motivasi atau keinginan jahat saja sudah dikutuk, apalagi sampai benar-benar melakukan. Tidak boleh. Ya. Kok bisa begitu ya? Ya. Berarti sebenarnya ayat firman Tuhan ini luar biasa. Pesan yang disampaikan oleh gembala pembina ini luar biasa untuk membentuk kita, mendidik kita menjadi jemaat-jemaat yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin, kita ada lagunya, menyerupai Kristus. Kalau dilakukan, masalahnya firman Tuhan dilakukan tidak, tapi tugas penggembalaannya dilakukan, mengingatkan, mendidik, menegur. Nah ini ketamakan meliputi keinginan nafsu untuk memperoleh hal yang salah atau menjadi milik orang lain. Ya, segala keinginan dapat menunjukkan keberdosaan manusia. Jadi dosa di sini. Ya. Dari kata Kamat, Birsa, dan Awa tadi, semuanya dosa. Berarti apa? Semuanya harus kita hindari, kita tolak. Tentu di dalam pertolongan Roh Kudus. Kalau dari kita saja tidak bisa, ya. Kita dimampukan Roh Kudus karena kita itu lemah. Dan lemah agar kita mampu, maka dibantu oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Next. Nah, semuanya itu Bapak Ibu Saudara mengungkapkan kebobrokan manusia dan menghimbau mereka untuk mencari kasih karunia dan kuasa moral dari Allah. Yang paling utama adalah kasih karunia. Orang Kristen tanpa kasih, tong kosong, bunyinya. Dan itu akan terjadi hanya melalui kuasa pembaharuan Roh Kudus. Hidup manusia dapat berkenan di hadapan Allah. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan itu. Karena kita memiliki kedagingan. Sekalipun kita juga punya roh. Roh memang penuh, tapi daging itu lemah. Bisa dikatakan. Nah, demikian pula di dalam perjanjian baru, ya, berasal dari bahasa Yunani kata serakah itu. Ya, kata serakah tadi. Dalam perjanjian baru berasal dari kata pleonesia. Nah, Bapak bisa lihat. Adalah penonjolan diri yang lalim dalam soal milik atau keinginan untuk memiliki harta dengan berusia. Hampir sama dengan yang dari bahasa Ibrani. Ya. Kalau namanya lebih, itu sudah tidak baik.
Obat kita perlukan, tapi makan obat berlebih juga menjadi masalah. Jika saya sakit, seperti itu. Berlebihan, enggak. Segala sesuatu kalau berlebihan tidak baik. Tapi kalau secukupnya, sesuai dengan sesuai yang kita perlukan itu baik. Makan berlebih juga tidak baik. Kata pleonesia juga sering dihubungkan dengan hal yang bersifat moral, ya, seperti dalam daftar perbuatan jahat di ayat Efesus 4 ayat 19. Ini peringatan dari Paulus kepada orang-orang di Efesus, para jemaat di Efesus. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Itu kata pleonesia. Dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat moralitas. Nah, gitu. Karena jemaat di Efesus waktu itu hidup dalam keadaan situasi seperti itu, maka ditegur oleh Paulus. Ya. Dalam perjanjian baru, ya, ketamakan pada hakikatnya sama dengan penyembahan berhala atau pemujaan kepada diri sendiri. Padahal tadi kita ingat salib ke atas, yang vertikal, kasih kita kepada Tuhan total, penyembahan kita kepada Tuhan total. Total berarti apa? Kita tidak menduakan Tuhan, tidak melakukan penyembahan berhala. Karena hanya Tuhan saja yang layak sembah, bukan yang lain. Nah ini, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhanlah pribadi yang layak menerima penyembahan dari semua makhluk ciptaannya. Tapi pintar iblis juga menginginkan penyembahan dari manusia. Saya yakin dan percaya kalau sore hari ini Bapak Ibu diminta menyembah iblis tidak dia mau. Tapi iblis itu licik dan sangat pintar. Lalu tadi dengan cara ditanamkan dalam hati pikiran kita sikap serakah, tamak, luba. Itu berarti secara tidak langsung kita sudah menyembah iblis, menyembah berhala. Itu. Next. Yang saya katakan, nggak mungkin ya dengan tipu daya. Kalau sudah dikuasai oleh ketamakan, berarti kita sudah menyembah iblis. Enggak peduli. Orang kaya yang tamak, orang kaya ada orang kaya yang dermawan, ada orang kaya yang tamak. Kalau yang tamak dia nggak peduli dengan yang lain. Kalau orang kaya yang dermawan, ya dia membantu. Ada seorang ketamakan membawa seseorang kepada pemujaan terhadap diri sendiri dan secara tidak langsung dia sedang menyembah Allah yang lain atau menyembah iblis. Bukan ngeri kan? Tuhan tidak mau diduakan. Tidak bisa orang Kristen mengabdi kepada dua Tuhan, Tuhan dan Mammon, uang, tidak bisa. Ya. Jadi fokus. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh diberkati, boleh, sangat boleh. Tapi tadi, jangan lupa, jangan sampai kita dikendalikan oleh kekayaan kita, lalu kita nggak bisa tidur. Jadi kepada bahkan ya, oke. Di dalam Efesus 5 ayat 5, karena itu ingatlah baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Pertanyaannya, Bapak Ibu ingin nggak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah? Yes? Semuanya ingin. Berarti harus menghindari itu. Siapa yang tidak dapat? Itu karena berkaitan dengan moralitas tadi, orang sundal.
Siapa lagi? Orang cemar. Siapa lagi? Orang serakah. Gak ada tempat di dalam kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Nanti kerajaan surga. Gak ada tempat. Demikian pula di dalam Kolose 3 ayat 5 kita diingatkan, ya, sekali lagi diingatkan oleh Paulus, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Diingatkan sekali lagi, percabulan, cabul, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang porno, ini cabul. Najis, hal yang tidak kudus, hawa nafsu yang lain, iri, dengki, serakah, dan lain sebagainya. Ini harus dihindari. Ya, nafsu jahat. Ada orang yang senang kalau orang lain menderita. Itu masuk kategori apa itu? Senang kalau orang lain menderita. Di zaman sekarang ada. Atau jahat, ya, serakah. Yang sama sekali lagi ditegaskan di dalam Kolose 3 ayat 5 dengan penyembah berhala. Next. Kesimpulan yang terakhir. Kesimpulannya apa? Adalah yang pertama, ketamakan adalah keinginan nafsu yang selalu merasa tidak cukup atau tidak puas, yang berpusat pada diri sendiri untuk memiliki segala sesuatu, baik harta, kuasa, jabatan, dan ketenaran, secara berlebihan yang diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini kesimpulan, itu harus dihindari. Amin. Siap menghindari? Kita pulang dari tempat ibadah ini harus menjadi lebih baik dari sebelum kita datang ke tempat ibadah. Karena pesan Tuhan yang disampaikan kepada gembala pembina kita untuk kita menjadi jemaat-jemaat yang makin hari makin dewasa. Yang kedua, ketamakan disamakan dengan penyembahan berhala. Artinya, ketamakan merupakan bentuk sikap hati yang lebih mencintai dan menghormati atau menghargai terhadap sesuatu, baik harta, kuasa, jabatan, ketenaran, dan lain-lain yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah saja. Harus diberikan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Yang ketiga, next. Ketamakan adalah dosa. Catat itu. Ketamakan adalah dosa. Sekali lagi, ketamakan adalah dosa. Ya. Oleh karena itu kita harus selalu berjaga-jaga dan waspada. Pesan Yesus, berjaga-jagalah dan waspadalah. Ya. Menegaskan agar kita menjaga hati demikian rupa agar terhindar dari sikap tamak dan serakah. Jangan sampai ada di dalam pikiran kita, merasuk ke dalam hati, lalu menjadi sikap, mempengaruhi hidup kita. Karena itu dosa. Karena itu penyembahan berhala. Karena itu sudah membuahkan Tuhan. Jadi mulai sehari ini kita harus berani mengambil sikap, menolak, tidak. Katakan tidak untuk keserakahan. Bukannya katakan tidak untuk korupsi, tapi katakan tidak untuk keserakahan. Amin. Amin. Baik. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tim musik saya undang ke depan. Jemaat Tuhan saya undang ke bangku berdiri. Terima kasih Bapa di surga, Hamba telah selesai menyampaikan isi hatimu. Kami berdoa dalam nama Yesus, materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami, setiap jemaat Tuhan yang saat ini hadir bersama-sama di tempat ini. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh dalam hati setiap kami Bapa, menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Kami jemaat Tuhan, GPR Sadai, rindu terus untuk bentuk kesempurnakan menjadi jemaat-jemaat yang dewasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Kita angkat pujian. Haleluya.